Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan praktek akurat materi 5 dan juga materi 6. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trenita Ashari, NIM 063 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Fadia Sianingrum, NIM 103 dari kelas 2E. Akurat merupakan software akuntansi produk lokal yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan melayani berbagai jenis pembukuan perusahaan di Indonesia, seperti yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, distributor, kontraktor, dan manufaktur. Software Akurat juga sudah mengikuti sesuai PSAK perpajakan di Indonesia. Siapapun bisa menggunakan Akurat, meskipun tidak mengerti akuntansi, perhitungan, perjunalan, pemostingan, dan laporan keuangan. Semuanya dilakukan oleh Akurat Accounting Software secara otomatis. Konsep yang akan kita praktekkan ada 2 materi, yaitu materi 5 transaksi 1 sampai transaksi 8, materi 6 dari transaksi 9 sampai transaksi 15. Baik, saya akan mempraktekkan materi 5 untuk transaksi 1 sampai transaksi 8. Transaksi 1 tanggal 1 April 2016. Untuk meningkatkan penjualan, Mandiri Furnitur memperkerjakan 2 orang tenaga penjual atau salesman untuk memasarkan produk perusahaan, yaitu atas nama Rudy Pramono dan Andri Senior. Tenaga penjual akan mendapatkan komisi sebesar 3% dari total nilai penjualan per faktur, dengan batasan antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Kode komisi yaitu MF001. Tahap pertama untuk melakukan transaksi 1 yaitu klik persiapan, preferensi, pilih fitur, centang pada pakai penjual, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk mengisi batasan komisi, klik daftar lain, pilih batasan komisi, klik baru, kode komisi MF001 akan dihitung berdasarkan pada jumlah dari faktur dalam batasan 300.000 sampai dengan 1 miliar. Akan dapat persentase 3% per faktur. Lalu klik OK. Lalu perbarui data. Selanjutnya, untuk mengisi nama penjual atau salesman, klik menu daftar dalam penjelajah, lalu pilih penjual, klik baru, isikan nama, lalu kode diisi dengan kode MF001, lalu klik OK, perbarui data, klik baru lagi, isikan nama Rudy Pramono, klik kode, lalu klik OK, lalu perbarui data. Untuk transaksi 1 sudah selesai, lanjut untuk transaksi 2.
Transaksi 2 tanggal 1 April 2016, Andri Senior memberikan penawaran produk ke PT Jaya Raya untuk produk berikut. Ada dua produk, yaitu meja kantor tipe 0123 dengan jumlah 15 dengan harga per unit 1.700.000 diskon 5%. Produk kedua yaitu kursi kantor tipe DLX 0117 dengan jumlah 10 dengan harga per unit 1.300.000 dan mendapatkan diskon 5%. Syaratnya yaitu diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Informasi nomor formulir penawaran penjualan SKMF /16/0001. Untuk membuat transaksi 2 yaitu klik penjualan, pilih penawaran penjualan, order by diisi PT Jaya Raya, penjual Andri Senior, quote number SKMF /16/001, quote date tanggal 1 April 2016. Maka transaksi 2 sudah selesai dilakukan. Lanjut untuk transaksi 3 yaitu tanggal 4 April 2016. PT Jaya Raya memesan produk yang ditawarkan atas nomor penawaran SKMF /16/001 dengan detail berikut, yaitu produk pertama meja kantor 0123 dengan jumlah 15, harga per unit 1.700.000 dengan diskon 5%. Produk kedua yaitu kursi kantor tipe DLX 0117 dengan jumlah 8 dengan harga per unit 1.300.000 diskon 0 dan memberikan uang muka sebesar 18 juta termasuk PPN 10% atas pemesanan barang tersebut melalui transfer ke Bank Mandiri. Informasi nomor transaksi pesanan penjualan SKMF 16.001 dengan tanggal pengiriman tanggal 6 bulan 4 2016 dan dikirim menggunakan mobil box. Nomor pesanan pembelian Jaya Raya yaitu JYPO 16.001. Nomor faktur uang muka penjualan UMPJ /16/0001 dengan nomor penerimaan uang muka penjualan yaitu RCPT /16/0001. Cara membuat transaksi ketiga yaitu klik penjualan, klik pesanan penjualan, order by diisi dengan
PT Jaya Raya, PO number JYPO 16001, SO number SOMF garis miring 16 garis miring 001, SO date tanggal 4 bulan 4 2016, ship date tanggal 6 bulan 4 2016, ship via mobil box, salesman Andri Senior. Untuk mengisi dasarnya, klik pilih penawaran, centang SGMF, klik OK. Maka datanya sudah keluar. Yang diminta meja kantor berjumlah 15 dan kursi kantor 8. Lalu kalau sudah, klik uang muka, unit price diganti 18 juta, invoice number diganti UMPJ garis miring 16 garis miring 0001, invoice date tanggal 4 bulan 4 2016, ship date tanggal 6 bulan 4 2016, ship via mobil box. Lalu kalau sudah, klik bayar. Maka akan keluar data seperti ini. Check date diganti tanggal 4 bulan 4 2016, payment date tanggal 4 bulan 4 2016, form number RCPT, lalu jika sudah diisi semua, simpan tutup untuk penerimaan penjualan. Lalu simpan tutup untuk pencatatan uang muka, simpan tutup untuk sales order. Lanjut ke transaksi 4. Transaksi 4 tanggal 5 April 2016, Rudi Pramono berhasil menjual produk di bawah ini ke pelanggan umum secara tunai. Produk pertama yaitu wallpaper motif, produk kedua wallpaper polos, produk ketiga kursi kantor tipe STD 012. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri. Informasi nomor faktur penjualan SIMF garis miring 16 garis miring 0001. Untuk mengerjakan transaksi 5, yaitu klik penjualan, pilih untuk mengerjakan transaksi 4, pilih penjualan, pilih faktur penjualan, sales invoice diisi pelanggan tunai, invoice number SIMF 16001, invoice date tanggal 5 bulan 4 2016,
ship date tanggal 5 bulan 4 2016. Penjual Rudi Pramono. Untuk mengaktifkan bagian gudang dalam barang, yaitu klik persiapan, klik preferensi, lalu klik fitur multi gudang dan gudang per barang WPI, lalu klik OK. Nah, ini gudangnya akan muncul. Lalu tab menu barang diisi, yaitu wallpaper motif dengan jumlah 5, wallpaper polos dengan jumlah 3, kursi kantor tipe STD dengan jumlah 1, gudang toko, lalu jika sudah diisi klik bayar atau klik terima bayaran. Check date diganti tanggal 5 bulan 4 2016. Payment date diganti tanggal 05 bulan 4 2016. Form number RCPT 16002. Pembayaran melalui Bank Mandiri. Kalau sudah selesai, klik simpan tutup. Klik simpan tutup lagi, maka transaksi 4 sudah selesai. Lanjut transaksi 5, yaitu tanggal 6 April 2016 mengirimkan produk yang dipesan oleh PT Jaya Raya atas nomor transaksi pesanan SOMF /16/0001 dengan 3 produk, yaitu meja kantor tipe 0123 jumlah 15, gudang belakang, kursi kantor tipe DLX 0117 jumlah 2, gudang toko, dan kursi kantor tipe DLX 0117 jumlah 6, gudang belakang. Informasi nomor formulir pengiriman barang, yaitu DOMF /16/0001. Untuk mengerjakan transaksi 5, yaitu penjualan, pilih pengiriman pesanan atau delivery order. Pelanggan, yaitu PT Jaya Raya. PO number yaitu JYPO 16001. Delivery number DOMF /16/0001. Delivery date tanggal 6 bulan 4 2016. Ship via mobil box. Lalu untuk mengisi item, yaitu klik pilih pesanan centang SOMF, klik OK. Untuk meja kantor, yaitu 15, gudang belakang, kursi kantor tipe DLX, kita ganti 6, gudang belakang. Lalu untuk menambahkannya, klik pilih pesanan centang, lalu klik OK. Maka akan keluar data, yaitu kursi kantor tipe DLX dengan jumlah 2 set, gudang toko. Kalau sudah, klik simpan tutup.
Lanjut ke transaksi 6. Transaksi 6 tanggal 7 April 2016. Bagian gudang membuat permintaan pembelian atas produk berikut ini. Produk pertama yaitu kursi kantor tipe DLX 0117 dengan jumlah 20, tanggal dibutuhkan 12 April 2016. Produk kedua meja kantor 0123 dengan jumlah 20, tanggal dibutuhkan 12 April 2016. Produk ketiga meja kantor tipe 0222 dengan jumlah 10, tanggal dibutuhkan 12 April 2016. Dengan nomor formulir permintaan pembelian PRQ _16_0001. Untuk mengerjakan transaksi 6 yaitu klik pembelian, pilih permintaan pembelian, request number PRQ, request date tanggal 7 dan 4, kursi kantor tipe DLX, jumlah 20, requested tanggal yang dibutuhkan 12 April 2016. Lalu meja kantor tipe 0123 20 isi deskripsi permintaan, pembelian. Lalu jika sudah, simpan tutup. Lanjut ke transaksi 7 yaitu tanggal 7 April 2016 melakukan pemesanan produk atas permintaan barang nomor PRQ _16_001 ke pemasok Peer International dan PT Semesta Alam. Pemesanan ke Peer International ada dua produk yaitu meja kantor tipe 0123 dengan jumlah 20 per unit 85 SGD. Lalu produk kedua yaitu meja kantor tipe 022 dengan jumlah 10, harga per unit 90 SGD, nilai tukar SGD 9.700. Pengiriman melalui angkutan prima dengan nomor pesanan pembelian PUMF. Pemesanan ke PT Semesta Alam dengan satu produk yaitu kursi kantor tipe DLX 0117 dengan jumlah 20, harga per unit 815.000. Pengiriman menggunakan mobil box. Untuk mengerjakan transaksi 7 yaitu klik pembelian, klik pesanan pembelian. Untuk nama vendor yaitu Peer International dengan nilai tukar 9.700, PO number PUMF POD tanggal 7 bulan 4, rate 9.700 via angkutan prima. Untuk mengisi item, klik requisition, klik PRQ, klik OK.
karena yang dibutuhkan ke Pure International hanya 2 produk, yaitu meja kantor, maka kursi kantor dihapus. Lalu untuk meja kantor tipe 123 seharga 85 SGD, lalu kedua 95 SGD. Klik simpan baru, membuat lagi untuk PT Semesta Alam, PO number PO MF 1602, PO date tanggal 7. Mantap. Via Mobil Box, requisition, centang, klik OK dengan harga 815.000. Lalu kalau sudah, klik simpan tutup. Selesai, lanjut ke transaksi 8, yaitu transaksi mulai tanggal 9 April 2016 mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya atas pengiriman barang pada tanggal 6 April 2016 dengan nomor pengiriman DOMF /16/001. Untuk mengerjakan transaksi 8, yaitu klik penjualan, pilih faktur penjualan, lalu klik PT Jaya Raya, pilih pengiriman, klik DOMF, klik OK. Nah, transaksi 1-8 untuk materi 5 sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan materi 6 transaction 2. Jadi di materi 6 ini yang akan saya jelaskan terdapat 6 transaksi, yaitu transaksi 9 sampai transaksi 15. Untuk mengerjakan materi 6 ini, pastikan terlebih dahulu sudah menyelesaikan materi sebelumnya. Jadi pada akurat nanti tidak perlu membuat data perusahaan baru, langsung masuk ke data perusahaan pada materi sebelumnya. Untuk transaksi 9 tanggal 10 April 2016 menerima seluruh kuantitas barang yang dipesan ke PT Semesta Alam dengan nomor pengiriman barang SADO 160037. Jadi pada transaksi 9 ini kita masuk pada pembelian, setelah itu masuk ke penerimaan barang. Pada receive item, kemudian untuk vendor kita pilih PT Semesta Alam, kemudian untuk form number ini sesuai dengan nomor formulir penerimaan barang, yaitu RI 16001, dan untuk receipt number SADO 160037 ini sesuai dengan nomor pengiriman barang. Untuk receive date ini adalah tanggal diterima barang, yaitu tanggal 10 April 2016, dan untuk ship date adalah tanggal pengiriman, yaitu tanggal 10 April 2016. Untuk ship via menggunakan mobil box, dan untuk item ini tidak perlu lagi membuat item baru, jadi kita akan menarik data dari
nomor pembelian atau nomor pesanan pembelian POMF 16002 ini. Jadi untuk menarik datanya, kita pilih pesanan, nanti akan muncul POMF 16002. Kemudian langsung muncul seperti ini, dan bisa langsung kita simpan dan tutup setelah datanya dirasa benar. Kemudian bisa kita close jika sudah disimpan tutup. Jika tampil pesan error, akun selisih belum tertagih belum diisi, isikan melalui menu persiapan, preferensi, pembelian, dan pilih akun selisih barang diterima. Jadi jika muncul pesan error saat disimpan tutup, kita bisa masuk ke persiapan, kemudian kita masuk ke preferensi, dan kita masuk ke akun pembelian. Di sini untuk akun selisih barang belum tertagih, kita ubah menjadi selisih barang diterima. Lalu bisa kita OK. Ini untuk mencegah pesan error saat akan menyimpan transaksi 9. Kemudian pada transaksi 10 tanggal 12 April 2016 menerima barang sekaligus tagihan dari Per Internasional atas pesanan pembelian nomor POMF 16001 dengan nomor faktur PIN min 0700. Jadi untuk transaksi 10 ini masuk ke faktur pembelian. Jadi pada pembelian, kemudian masuk ke faktur pembelian, kemudian ke purchase invoice, dan setelah itu akan ditanya nilai tukar pada mata uangnya, karena di sini kita menggunakan Per Internasional. Jadi untuk nilai tukarnya kita isi menjadi 9.700 sesuai dengan informasi pada transaksi 10 ini. Jadi nilai tukarnya menjadi 9.750, nilai tukar pajaknya 9.700. Kemudian kita bisa klik OK dan akan muncul di sini. Kemudian untuk asumsi beban angkutan pembelian sebesar SGD 102 dimasukkan sebagai harga pokok pembelian. Jadi ini akan dimasukkan ke beban di sini dan bisa kita centang pada kas. Kita bisa centang pada lokasi ke barang dan pemasok. Kemudian dibayarkan ke angkutan prima. Jadi SIP via-nya kita ganti menjadi angkutan prima. Kemudian belum menerima tagihan dari angkutan prima sampai dengan barang diterima. Jadi untuk pemasoknya kita bisa ubah menjadi angkutan prima, karena ini penerimaan barangnya, penerimaan tagihannya melalui angkutan prima. Jadi untuk pemasok bisa kita ganti menjadi angkutan prima. Untuk memilih pemasok, untuk membuat pemasok kita bisa ke pemasok baru, kemudian kita bisa membuat pemasok baru di situ. Jika belum ada data pemasoknya, kalau sudah ada langsung bisa kita klik di sini. Kemudian pengiriman dilakukan pada tanggal 9 April 2016. Jadi ship date ini adalah tanggal pengiriman, yaitu 9 April 2016. Untuk nomor formulir faktur pembelian PI 16001 ini sesuai dengan form number, yaitu PI 16001. Untuk buat nama pemasok, kita masuk ke beban, kemudian kita buat nama pemasoknya pemasok baru di sini. Kemudian bisa kita klik nama pemasok dan kita bisa tulis di sini angkutan prima. Jika misal belum ada
angkutan prima sebagai pemasok. Kemudian untuk mata uang kita ganti menjadi EDR di termin. Kita klik termin, kemudian kita pilih mata uangnya EDR. Dan untuk terminnya kita bisa ganti menjadi net 30 sesuai dengan soal. Dan untuk pajaknya bisa kita pilih pajak pertambahan. Kemudian bisa kita oke. Setelah itu akan muncul di sini bebankan ke pemasok. Untuk barangnya di sini merupakan tidak perlu lagi mengisi item baru. Jadi bisa kita klik item, kemudian akan muncul nama barangnya sesuai dengan dari transaksi 10 ini. Jadi untuk barangnya ini berdasarkan pesanan pembelian POMF 16001 ini. Untuk caranya menarik data bisa kita klik pilih pesanan, kemudian nanti akan muncul POMF 16001 dan bisa klik centang atau kita pilih centang dan kita klik OK. Jadi untuk transaksi 10 bisa langsung kita simpan tutup jika sudah selesai semuanya. Kemudian untuk transaksi 11 pada tanggal 12 April 2016 menerima tagihan dari PT Semesta Alam atau penerimaan barang nomor SADO 160037 dengan nomor faktur SA0900. Jadi untuk transaksi 11 ini masuk ke faktur pembelian, kemudian kita pilih vendornya PT Semesta Alam sesuai dengan soal. Untuk invoice number sesuai dengan soal SA. Invoice number ini merupakan nomor faktur, jadi SA0900. Kemudian kita tidak perlu lagi membuat item baru, jadi di sini sistemnya adalah tarik data dari data-data sebelumnya. Jadi kita tarik data dari pesanan SADO 160037. Nanti akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita pilih pesanan, kemudian kita tarik datanya. Nanti akan muncul pada item dan juga description-nya. Untuk invoice date pada tanggal 12 April 2016 dan ship date-nya tanggal 10 April 2016. Invoice date ini adalah tanggal diterimanya barang, sedangkan ship date ini adalah tanggal pengiriman barangnya tanggal 10 April 2016. Jangan lupa untuk kita klik amount atau kita aktifkan kalkulator sebelum kita menyimpan tutup. Kemudian bisa kita simpan tutup. Untuk transaksi 12 tanggal 14 April 2016 menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dan bentuk. Jadi untuk pesanan khusus ini kita masuk ke persediaan, kemudian kita masuk ke pembiayaan pesanan atau job costing. Jadi pembiayaan pesanan ini digunakan jika ada pesanan khusus dari pelanggan atau ada pesanan yang seperti pengecualian pesanan atau permintaan pesanan khusus dari pelanggan. Kita bisa masuk ke persediaan, kemudian pilih pembiayaan pesanan atau job costing. Untuk rincian produknya ada kursi kantor tipe STD 012 sebesar
5 set. Kemudian untuk biayanya 1.900.000 dan gudangnya belakang. Di sini kita bisa klik item, kemudian kita tambahkan sesuai dengan barang atau produk yang dipesan pelanggan. Kemudian untuk meja kantor 022 bisa kita tambahkan di sini, dan untuk kuantitinya kita ganti menjadi 5 set sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk biaya modifikasi ini kita masuk ke beban, kemudian kita pilih numbernya, beban operasional lainnya dengan nomor akun 6105 dan tanggalnya 14 April 2016. Untuk tanggalnya nanti akan otomatis berganti ketika kita klik nomor akun. Kemudian untuk notes-nya biaya modifikasi sesuai dengan soal ini, dan untuk amount atau nilainya 1.200.000 sesuai dengan total biaya pada soal transaksi 12. Kemudian pada transaksi 12 ini, setelah seperti ini kita bisa langsung simpan tutup. Oh ya, untuk job cost account ini kita pilih persediaan dalam proses. Jika tidak bisa, kita bisa membuat akun baru lagi, kemudian kita buat persediaan dalam proses. Jadi kita klik akun baru, kemudian kita buat namanya menjadi persediaan dalam proses, dan bisa langsung kita oke. Untuk untuk date-nya atau tanggal 14 April 2016 sesuai dengan soal transaksi 12. Dan untuk batch number JC16001 ini sesuai dengan informasi transaksi pada transaksi 12 ini. Kemudian bisa kita simpan dan tutup. Pada transaksi 12 ini kita juga diminta untuk memodifikasi barang atau membuat barang pesanan baru. Pengerjaan modifikasi membutuhkan 5 hari. Pesanan tersebut diantaranya adalah KKP STD dan juga MK022P. Jadi untuk membuat produk baru kita bisa masuk ke persediaan, kemudian kita pilih barang dan jasa. Setelah itu kita klik icon baru atau new untuk membuat barang seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya. Kita bisa coba klik salah satu pesanannya, yaitu KKP SPD pesanan. Seperti ini adalah tampilannya. Kemudian untuk nomor barang kita buat sesuai dengan soal, yaitu kode produk KKP STD. Kemudian keterangannya adalah KKP STD pesanan sesuai dengan nama produk. Untuk tipenya persediaan, untuk kategorinya furniture, di sini kita pilih furniture, dan untuk gudang default menggunakan belakang. Jadi di sini bisa juga diatur gudangnya belakang. Kemudian untuk sub barang dari kita isi KK sesuai dengan soal ini. Kemudian bisa kita oke. Dan juga untuk MK022P, jadi kita buat nomor barangnya MK022P. Untuk keterangannya MK0222 pesanan, yaitu kategorinya sama furniture, gudangnya default belakang, dan di sini bisa kita tulis lagi, kita bisa ubah lagi gudangnya belakang. Kemudian sub barang dari ini kita
ketik MK sesuai dengan soal. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa perbarui, nanti akan muncul tampilan perbaruannya. Ini untuk transaksi 12. Kemudian untuk transaksi 13 tanggal 18 April 2016 membayar beban listrik, air, dan telepon kantor. Pada transaksi 13 ini kita masuk ke cashbank, kemudian kita masuk ke pembayaran. Setelah itu pada order payment kita ubah untuk paid from menjadi Bank Mandiri IDR karena untuk pembayarannya melalui Bank Mandiri. Kemudian untuk nomor voucher ini sesuai dengan nomor transaksi yaitu PYMT 16001. Dan untuk date atau tanggalnya sesuai dengan soal yaitu tanggal 18 April 2016. Untuk memonya bisa kita isikan pembayaran listrik, air, dan telepon. Kemudian kita klik item, kemudian kita isi akun numbernya menjadi beban listrik, air, dan telepon. Untuk nomor akunnya 6103. Dan untuk amount-nya menggunakan IDR yaitu 1.115.200 untuk listrik, kemudian 4153.313 untuk air, dan 511.150 untuk telepon. Setelah kita membuat data tersebut, bisa langsung kita simpan dan tutup. Jangan lupa untuk amount-nya kita aktifkan atau kalkulatornya bisa kita aktifkan dan akan muncul bilangannya berupa total biaya yang harus kita bayar pada Bank Mandiri yaitu sebesar 2.041.663. Ini menggunakan IDR untuk mata uangnya dan bisa langsung kita simpan dan tutup. Setelah itu masuk ke transaksi 14 tanggal 18 April 2016. Menyimpan transaksi detail pembayaran beban listrik, air, dan telepon dengan nomor penyimpanan transaksi M001. Jadi pada transaksi 14 ini menyimpan transaksi kan. Jadi kita masuk ke daftar, kemudian kita pilih cash and bank, kemudian kita pilih pembayaran. Setelah itu bisa kita klik icon new. Untuk pembayarannya bisa kita isi di sini sesuai dengan soalnya. Jadi pada soal pada filter tanggal kita mulai dari tanggal 1 bulan 4 2016 sampai dengan 18 April 2016. Kemudian setelah kita ubah tanggalnya pada filter tanggal akan muncul keterangan seperti ini. Kemudian bisa kita klik 2 kali dan akan muncul order payment yang sudah kita buat pada transaksi 13. Setelah itu bisa langsung kita klik salin transaksi dan kemudian kita simpan transaksi. Di sini untuk memorize number kita ubah menjadi M001 dan untuk description-nya menjadi pembayaran listrik, air, dan telepon. Setelah itu bisa kita OK. Untuk transaksi 14
hanya menyimpan transaksi sebelumnya, jadi tidak perlu membuat transaksi baru lagi, tinggal menyimpan transaksi 13. Setelah itu bisa kita perbarui jika sudah menyimpan. Kemudian transaksi 15, tanggal 19 April 2016, menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan JC16001. Jadi pada transaksi 15 ini hanya menyelesaikan pesanan, jadi tidak perlu membuat pesanan ataupun membuat baru lagi. Jadi kita masuk ke aktivitas, kemudian kita masuk ke pembiayaan pesanan. Setelah itu kita masuk ke penyelesaian pesanan, karena di sini hanya menyelesaikan pengerjaan pesanan. Setelah itu, pada nomor pesanan ini sesuai dengan soal, yaitu transaksi pesanan JC16001. Jadi nomor pesanannya bisa kita tulis 16001 di sini. Di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak bisa diklik lagi atau muncul lagi. Kemudian untuk tanggalnya bisa kita isi menjadi 14 April 2016, dan untuk keterangannya tidak perlu diisi, langsung ke total pembiayaan pesanan menjadi 8.100.000. Ini akan otomatis muncul nanti jika sudah dipilih nomor pesanannya. Untuk tanggal selesai menjadi 19 April 2016, dan untuk nomor barang ini bisa langsung muncul. Di sini nomor barangnya KKP STD pesanan 5. Nanti akan muncul jika sudah mengklik atau memilih nomor pesanan JC16001, dan kita tinggal mengganti kuantitas menjadi 5, dan untuk persen atau porsinya menjadi 30 dan 70%. 30% untuk KKP STD pesanan dan MK0222 pesanan sebesar 70%. Setelah itu, setelah semuanya dibuat, bisa langsung kita klik OK. Itu tadi merupakan penjelasan tentang praktek materi 6, yaitu transaksi 9 sampai transaksi 15.